Yang paling tuh saudara-saudara di kampung, keluarga. Kasihan makanan-makanan, ya Allah. Assalamualaikum teman-temanku, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan puasanya masih lancar. Dan buat teman-temanku yang berada di Taiwan, semoga selalu dalam keadaan aman dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, dalam video kali ini aku mau sharing Pak Benny mengunjungi sebuah kargo yang dimana itu banyak paketan-paketan Mbak TKW, terutama yang dari Hong Kong. Ternyata paketan-paketan kita yang dari Hong Kong tidak cepat datang ke tempat tujuan rumah kita di Indonesia. Ternyata ditahan dengan alasan kena bea cukai dan inilah bla 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 bla. Dan ada sebagian Mbak TKW suruh membayar, katanya kena bea cukai, ada yang $50, ada yang $100. Begitu sudah membayar pun ada juga paketan yang belum dihantar ke rumah. Dan ternyata begini paketannya teman-teman, diodol-odol semua paketannya, dibongkar. Padahal kita yang di sini membelinya dengan uang dan kita paket pun bukan barang yang mahal, hanya sekedar baju atau jajanan, makanan buat keluarga di rumah. Ternyata paketannya diodol-odol teman-teman. Kita simak videonya ya. Yuk kita simak videonya sekarang. Yang paling tuh saudara-saudara di kampung, keluarga. Ini tuh dia itu kalau saya tanya, ini dari mana? Makanya dulu. Ini paling dia buat anaknya, ini kan buat anaknya. Ini kan nanti yang diserta. Ini tuh Pak, dia banyak ini. Dia memang beli di sana itu buat Kasihan makanan-makanan, ya Allah. kami tidak tahu. Ya. Ini lebaran kayaknya tabinya di Palu. Ya kasihan kan, rusak kan makanannya kan. Sudah dialami perasaan mengambil istri mereka. Ayo masalah. Kondisinya memang kondisi tadi. Pak, di motor ada tidak? Mana dia? Kamu ikut dong, ikut dalam pembicaraan tadi apa? Baru penyampat. Iya. Gimana lihat gini nih? Ini saya marah nih kalau lihat gini nih. Kemanusiaan kita tersinggung nih. Kamu tersinggung nggak kemanusiaan kamu kalau ini coba milik anak-anak kamu, keluarga kamu? Harus marah, harus tersinggung. Ini kan aturannya nggak benar. Pak, selama ini kan kendala di saya sama agen juga itu ketika saya submit memastikan itu PMI atau bukan. Kita kan cuma ngeceknya kalau web linknya BP2MI. Yeah. Itu ada baru kita, oh ini terdaftar, ini tidak, oh ini terdaftar. Baru kita sampaikan ke BC. Nah BC itu ternyata juga ngecek lagi secara manual. Jadi prosesnya untuk satu box ini, mutusnya itu bisa sekarang. Harus BC juga cek ke linknya BP2MI. Bisa 1 minggu, 2 minggu. Ini. Mana si Elias mana? Ini Pak, Elias Pak. Katanya itu yang saya maksud. Jangan kaku dengan sistem. Ini lihat, satu ini aja dari bea cukai cek ke BP2MI bisa 1 minggu. kadang Ini PJT. petugas BC
mau cek itu down katanya, nggak bisa. Sistem kita nggak siap. Paspornya ini Iya. itu terdaftar atau enggak? Ya, sistem kitanya nggak siap, tidak siap sistemnya. Iya. Jadi saya ingin kalau mereka cek langsung muncul, mereka cek muncul di sistem kita. Coba kalau dalam 1 dos 1 minggu, kalau dalam 1 hari berapa dos itu gimana? 1 hari datang berapa dos? 1 hari itu ya Pak, petugas BC hanya bisa mutus itu sekitar 15-20. Iya, ya, artinya sementara ngecek itu. jumlah barang dos itu ribuan ya. Iya. Bayangin. Nanti kami koordinasi Pak. Kadang itu sekarang PMU-nya Pak, sekarang prosesnya lama. Bukan lama di PJT-nya, Ya, tapi BC-nya juga bukan BC-nya. Iya. Kita ngeceknya lama. kamu pikirkan itu. Ya. Ya. Asik. Ini rusak nanti hati. Ini sampai rusak. Sampai rusak nih, udah rusak. Kurma ya Pak? Kurma, udah rusak. Jamur kayaknya Pak ya? Ada jamur. Itu najol Pak. Iya. Sosialisasi kepada pihak penunjang itu masih Kurang. sehingga banyak PMI yang belum masuk di petunjuk Iya. sehingga nanti Dan Permendagnya memang nggak sosialisasi Pak, lebih bea cukai yang aktif. Iya maaf ya, BP2MI, bea cukai. Harusnya kan mereka yang mengeluarkan aturan ya. Harusnya kan. Iya, kita yang berdampak. Iya. Nah itu kan, jadi mungkin perlu patasa di dalam negeri itu Ya. supaya dengan dampaknya gini kita nggak Ya. peduli sama PMI, Iya. kita tidak peduli. Tinggal selama itu nggak ada juga, selama itu bekas pakai. Sama akses data tadi. Iya. Akses data itu sebenarnya bisa simpel. Ya. Kalau kemudian dari datanya langsung diserahkan ke IKC. Di kita itu direktur IKC itu Ada ya? Datanya salah di sana sehingga bukan Elias mana? Jadi kamu data kasih aja ke IKC. Nggak perlu ditahan-tahan data, kita datanya kasih langsung. nggak dua kali Zret, nggak boleh 2 kerja di mereka. tempat sistem sampean nggak betul-betul Kasih data, silakan bea cukai ya kan sehingga buka link kasih langsung semua. dengan Iya. MU juga Untuk apa bisa. tahan-tahan? Udah perintah saya ya ini, kasih data. Kalau Ya. aksesnya bisa 2 hari bisa seminggu. Nah, kalau ditahan-tahan, aneh deh. Tapi tadi komunikasi dengan Mas Beni Pak. Jadi tadi ada kendala terhambat. Saya coba cari pola data. Ya pokoknya satu tadi, data kasih, nggak perlu kita tahan-tahan ngapain. Namanya juga kita kolaborasi. Gimana? Prosesnya itu yang mutus Pak. Data kita sudah masuk peduli langsung saya punya update faktanya, mungkin update-nya juga di sistem kita sudah ada beliau buka satu besok buka kanan. Dapat kita sudah lancar, ya kan? Kita cuma kerjaan ngecek bukan untuk ngecek itu. Ya, Kita itu dibikin repot sama ngecek ini. Mungkin kalau mau pemutihan Pak boleh izin Ya. mungkin per paket berapa satu penny berapa kilo, nah itu malah cepet Pak. Ya, Jadi ya. yang kita cek kiloannya aja, Ya. sepanjang tidak ada high value good misalkan ada Ya. barang anu. ya betul. Ini kan sebenarnya PMI semua Pak. Kalau Ya. ngomong 30 kilo bebas kan, biasanya gampang Pak. Ya. Bebasin. Ya, siap Pak. Kita akan perjuangkan. Ya. Ini alternatifnya juga dari asasi tadi. Nah, ngeceknya juga itu pun mau apa? Liburan sebelum Permendak terbit itu malah justru gini-gini malah dikatakan Iya, ini kan Permendagnya bikin susah. malah justru malah Jadi yang susah, bea cukai jadi ikut susah. Ya karena dia harus menambah petugas, memeriksa jumlah. Dulu kan nggak tidak memeriksa jumlah, mereka hanya memeriksa mana yang ada value good itu kan, yang misalnya ada barang berbahaya, itu aja.
treatmentnya kalau seperti ini dimasukkan ke kategori barang penumpang Pak. Gitu. Dulu waktu itu sebelumnya. Nah, sekarang dengan aturan ini akhirnya terpaksa harus dipretelin kayak gini, dipaksakan itu malah Enggak, bisa juga barang kiriman, tapi misalnya 30 kilo atau berapa. Jadi batasan itu aja, kilo aja. Sebenarnya itu kalau dibatasin itu memang nggak bisa. Iya. Cuman dibatasin Kilo, ya kilo. kilo. Iya. Dan ini tadi fiskalnya ini 3 kali oke. Kalau untuk pengirimannya dibatasi, yang dikirim itu memang susah. Dan kenyataannya di lapangan itu yang bikin lama. Dan kita kan perjuangannya nggak membatasi barang. Enggak, kenapa keluar Permendagri pembatasan? Mau nggak, kalau dibatasin kan harus dipisah. Ya, Soalnya nggak ada otomatis. Iya. itu kan masukan dari Kementerian Perindustrian Pak. Kita terus bersama Kementerian Lingkungan Hidup yang zat yang berbahaya itu adalah Kementerian Lingkungan yang jadi batas. Masih ya. Meskipun ada satu gelondong enggak. Jadi gimana? Ya, mungkin Kemarin waktu rapat di KSP juga salah satu eselon 1 KSP juga isunya adalah untuk pengiriman barang ada perlindungan industri dalam negeri. Dia bilang begitu. cuman kirimnya yang keempat dia nggak bisa. Sebentar dong. Bukannya Jadi di level elit dia pimpinan Bu dua 515 Nah, itu orang iya, kenyataannya gimana? Mereka satu-satu mahal di ongkos. mereka baca, tapi nggak mau dengan aturan itu. Yang terjadi itu Ini sebenarnya masih dimaafkan nggak gelondong? Jadi 5 orang dalam satu. nah, datanya kan cuma satu. Jadi pengirimnya terdata itu atas nama Dan tidak praktis juga. Mahal jadinya buat mereka. Ongkosnya Pak. ongkos kirim. Ya, hanya beberapa. Ya kan bagi mereka itu Pak yang penting mau mahal mau apa mereka ini ingin sampai ke keluarga kan prinsipnya itu Pak. Mereka ingin Bisa sama-sama Pak. keluarga. Di-share gitu. Satu box. Ya. ini kan kebanyakan untuk lebaran. Ada yang model Kue itu yang lebaran. nitip, Pak. Tapi kan cuma orang 3 juga satu box atas nama orang satu nitip, Pak. Mungkin dia kalau mau kirim sendiri satu box, kalau satu box itu umpama 300.000 Pak, itu udah sampai pintu rumah. Ini itu udah sampai pintu rumahnya BNI-nya. 300.000 dari mana? Dari Hongkong. Itu kan nilai boxnya Pak. Ya, ya. Ongkosnya ukuran box sekian 800.000 gitu. Sama Cuman kan masalah kadang kan saya cuma mau